Ya, para penonton Dama TV yang kami muliakan, kami ucapkan salam sejahtera. Semoga semua makhluk di jagat raya dalam keadaan damai, abadi, sejahtera, sudah barang tentu sesuai dengan hukum mereka masing-masing sebagaimana yang dilimpahkan oleh Sang Maha Pencipta kepada kita. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, kelihatannya hari ini memang sangat istimewa dan agak unik sekaligus menyenangkan buat para pemirsa Dama TV. Dan ini salah satu usulan-usulan supaya panorama background latar belakang dari pengambilan gambar ini bisa bervariasi. Dan kebetulan ini kita berada di salah satu kota yang cukup terkenal, namanya Kota Batu. Kota Batu adalah kota pariwisata. Memang patut untuk kita tonjolkan ke nasional ataupun ke internasional. Karena boleh dikatakan semua yang tidak ada di sana ada di sini. Mulai dari air yang gemericik, dari bunga-bunga yang bercorak ragam yang berwarna-warni, dan panorama yang begitu indah ditambah pula dengan pemandangan yang sudah barang tentu akan menggelitik hati kita untuk rileks sejenak di tengah-tengah kesibukan kita di jagat raya yang penuh dengan kreativitas, rebutan, otot-ototan, dan lain sebagainya. Ya, maklum namanya manusia ya. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, kita di Kota Batu. Sekarang ini di salah satu studio. Ini Anda pasti tahu, ini studio seorang seniman, yaitu yang bernama Fajar Junaidi, yang karya-karyanya sudah barang tentu banyak terbang ke sono kemari, karena sudah lama beliau berada di Bali dan kebetulan saking cintanya terhadap kota ini, beliau mulai aktif lagi di Kota Batu ini. Dan studio ini namanya adalah Studio Omah Sawah. Omah Sawah. Aduh, sebenarnya jangan sampai para penonton jangan sampai salah pengertian. Omah sawah bukan berarti sawah lalu dibuat rumah. Saya pikir Mas Junaidi ini sangat kreatif sekali. Tidak akan merusak sawah yang sudah begitu baik. Tidak akan merusak lahan yang subur untuk hanya dibuat tempat tinggal. Sekarang ada tanah yang miring, berbatu-batu, yang dulu mungkin ya hanya dipakai membuang popok atau apa. Sekarang dibangun suatu tempat karya seni yang memang bagus, seorang seniman. Dan ini kalau menurut ukuran umum, konon katanya seni lukis seperti ini ekspresionis. Jadi menunjukkan ekspresi yang sedemikian unik. Itu sudah barang tentu di samping yang melukis, ya orang-orang tertentu yang sudah mempunyai sense seni atau pemahaman seni yang mungkin agak berpengalaman gitu. Lalu ini Studio Omah Sawah, sekarang kita berada di Desa Sisir, Mas. Desa Sisir, Kecamatan Batu, kotanya Batu. Gampang untuk ngapalin ya. Karena sekarang buka Google pun sudah bisa. Oleh karena itu kalau di rumah ini berserakan alat-alat seperti ini palet. Jadi ini puas ya, ini palet, ini bagaimanapun kalau seorang pelukis itu selalu menyendiri. Karena kalau melukis di tengah-tengah keramaian ya itu kadang-kadang sekali tempo aja, tapi memang harus fokus kepada salah satu frame sehingga inisiatif karyanya tercurah dalam goresan-goresan kumpulan titik-titik yang bercorak ragam warna-warni lalu menjadi indah. Ya, semoga para penonton semuanya berbahagia. Dan hari ini kita memang agak spesial ini. Kita akan mencoba menjemput tahun 2016 dengan jalan menengok ke belakang. Special guest sekarang ada di sebelah kiri saya, remaja yang cantik jelita from the Dutch ya. She's the Dutchman. Namanya, his name is unik sekali. Jawa nama ya. Namanya nama saya Anjani. Anjani. Anjani Putro itu, waduh, gesit banget itu. Kapan-kapan saya ceritain Anjani Putro. Ini ibunya Anjani. Anda pasti kenal Anjani. Ya, seseorang ibu yang begitu
tafakur, begitu tekun, begitu digambarkan ya. Lalu yang sebelah kirinya, Anda pasti sudah kenal di samping mendengar di radio, beliau adalah seorang pengamat sosial budaya yang sudah begitu menganglang di Jawa dan luar Jawa dan sudah kuno banget sampai rambutnya putih. Kalau saya terus terang saja, rambut saya hitam karena depan saya itu banyak toko, banyak banyak toko-toko yang menjanjikan penghitam rambut. Jadi termasuk pelukis juga saya itu sebenarnya. Tapi ngelukis rambut aja lah. Sebelah kirinya, Anda mungkin sudah agak lama sedikit lah tidak ketemu. Beliau satu grup dengan saya di Pasca Sarjana Universitas Brawijaya sana. Beliau adalah Ki Endarwanto. Lalu sebelah kirinya, enaknya biar memperkenalkan diri aja, monggo Mas. Selamat siang pemirsa Dharma TV. Saya Ahmad Rifai, pengamat budaya lokal yang ada di Kota Batu, bersama-sama dengan Mbak Jati pada siang hari ini. Matur nuwun. Ada pasti ingat itu yang sebelah sana itu yang pakai jaket, karena memang maaf ya, darah rendah itu kalau nggak jaketan itu kadang-kadang bagaimana ya. Beliau adalah penghimpun, pengelola, pembina anak-anak jalanan dan sekaligus beliau itu aktif di bidang tolong-menolong anggota SARS ya. Jadi beliau adalah Mas Doni. Nah, para penonton dapat yang kami muliakan, saya akan bertanya kepada special guest saya from the Dutch sini ya. Ich live Dutch too. Saya cinta Jerman juga ya. Gitu. Ya, Mbak Anjani, Anda selama di sini itu apa yang Anda cari? Selama saya di sini, sebenarnya sekarang Anjani dan ibu saya di sini untuk lihat keluarga dan ya bagaimana keluarga hari ini saat ini, karena 4 tahun yang lalu Anjani dan keluarga jumpa keluarga di sini. Jadi iya lama kan. Jadi iya sekarang senang sekali lihat keluarga di sini lagi dan sawah di sini, dan saya senang sekali lihat studio omku di sini juga. Jadi ya Batu memang enak sekali juga. Ya, tinggal di sini enak sekali. Perbedaannya dari sisi kultur budaya ya sudah barang tentu Jerman punya kelebihan, Indonesia punya kelebihan. Yang di sini kelebihannya yang tidak ada di sana apa kira-kira? Oh ya, di sini nature-nya dan apalagi culture-nya, banyak culture-nya, dan yang favorit saya kan makanan-makanannya di sini. Makanan Indonesia yang paling kusuka di sini. Ibu saya juga masak makanan Indonesia di rumah, tapi di sini memang yang paling enak kan. Tapi ya rindu kalau ke sini, senang sekali makan Indonesia lagi, makanan Indonesia. Dan kalau di Jerman ya yang lain juga sistem sekolahnya atau ya bagaimana keluarga taruh anak-anaknya kemana habis sekolah. Seperti saya habis sekolah, keluarga saya taruh saya ke sekolah balet atau sekolah musik. Ya di sini saya tidak tahu kalau pasti semua keluarga ada chance taruh anaknya ke sekolah begitu. Terima kasih. Waduh. Ternyata para penonton Dharma TV yang kami muliakan, tidak terduga sekali. Memang betul, 2000 tahun yang lalu, Eropa sudah mengenal mentari surga. Di dalam surat Wahyu dijelaskan, adapun di surga itu, di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih, dan gemericik. Dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Kalau sekarang sih Anjani yang molek ini, sejenak untuk ayam tentrem di sini memang
manusia di dunia ini bukan orang lain, semua adalah ciptaan Sang Maha Kuasa. Engkau kuciptakan berlainan untuk saling mengenal. Jadi kalau orang merasa benar sendiri, merasa yang jelek, pasti mengingkari firman dawuh Sang Maha Kuasa gitu. Nah, saya pengen ke Pak Doni yang sebelah ujung sana. Nah, Pak Doni, ini di sini para remaja seperti ini. Begitu gandrung terhadap budaya, terhadap culture, terhadap budaya yang ada di sini. Anda selama ini membina anak-anak jalanan itu sampai di mana? Terima kasih untuk waktu saya ya. Jadi gini Ki ya, kebetulan saya juga membina anak-anak jalanan ini di Kota Malang dan sekitarnya ya, Malang Raya ya. Kita juga pernah ya bikin seminar internasional. Kebetulan itu dihadiri dari mahasiswa Jerman, Italia, Amerika sama Jepang ya. Nah, itu dia dengan semangat kita untuk pembinaan, dia menanyakan apa yang dibutuhkan untuk pembinaan anak-anak jalanan. Apa pakai materi apa itu? Saya bilang bukan. Yang utama itu adalah rasa apa? Tumbuh rasa kasih sayang dulu, ya, pendekatan dan juga kita lihat karakter keadaan mereka. Setelah kita pendekatan dengan mereka, akhirnya kita rangkul. Nah, disitulah akan timbul suatu rasa apa? Dia diperhatikan. Bukan dari kita itu maaf ya, kita memberi sesuatu baik itu materi uang atau makanan itu salah satu itu bukan jaminan untuk dia dientaskan. Dia harus kita ambil dulu untuk mengcover karakter moral dulu itu untuk yang di itu. Akhirnya ada dari Jerman juga itu ya, ada itu siapa itu cewek itu ngomong ini tidurnya di mana? Ini ada yang tidur di kolong jembatan, ada yang pulang, ada yang tidur di tempat ruko ya atau semacam di emperan. Nah terus gimana? Nah akhirnya dia nanyain saya terus, saya arahkan bahwasanya mereka itu bukan karena orang tuanya nggak kasih sayang atau memberikan itu, karena ini salah pergaulan. Oh ya, terima kasih. Sekarang ke Mas yang punya wilayah ini, yang Batu ini. Masih berkaitan dengan 2016, karena tadi itu sudah dimulai berbicara masalah ternyata remaja-remaja di luar banyak yang gandrung terhadap negeri kita. Lah, sekarang yang punya negeri kira-kira sampai detik ini bagaimana untuk masuk 2016 ini? Terima kasih Pak Jati, bahwa pada dasarnya sekarang ini Batu dengan sebuah kota yang sudah kosmopolitan. Jadi dengan berbagai macam aspek sarana, prasarana, akses yang bisa ditempuh, ternyata salah satunya bagaimana sekarang bisa membangun, mengenalkan dengan adanya keramahan-keramahan budaya. Kalau memang ada Mbak Anjani dari luar ini begitu cintanya terhadap Indonesia, khususnya Batu. Jadi bagaimana sekarang penataan sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di Batu ini ditata untuk kedepannya bisa menjadikan sebuah tempat-tempat yang memang menjadi hunian-hunian ataupun tempat tujuan yang menenteramkan bagi orang-orang yang berkeinginan di Batu. Jadi saya memang melihat bahwa sekarang ini sarana komunikasi juga begitu mudah dan bisa diraih. Jadi begitu melihat Batu hari ini apa yang disampaikan tadi bisa dijangkau, tapi dengan salah satu akses-akses yang ada di Batu ini juga harus dibenahi ke depannya. Salah satu untuk jalan-jalannya, tempat-tempatnya, dan juga bagaimana ini orang Jerman, Indonesia. Ternyata saya juga bangga kepada keluarganya Mbak Anjani. Ternyata bahasa kita masih menjadi melekat di sana. Nah, kadang-kadang kita sendiri kadang-kadang ke Inggris-Inggrisan, tapi hidupnya masih di dalam kotanya sendiri dan kebingungan kalau ditanyakan untuk menjadi guide ataupun apalah. Oleh karena itu, mari nanti mungkin sumber daya masyarakat ditata dengan bagus menjadi pramu-pramu wisata, penjemput-penjemput wisata yang baik untuk bisanya hadir di Kota Batu ini ada keramahan, keguyuban, tapi tetap muatan-muatan lokal, budaya lokal tetap dikedepankan. Kalau nggak salah di Batu itu ada ada desa bahasa Inggris ya, berbahasa Inggris. Belum ada. Jadi di Pare. Jadi kami memang dulu memang ada orang ketakutan kalau anaknya tidak bisa bahasa Inggris. Tapi banyak sekarang orang tua ketakutan anaknya tidak bisa bahasa Jawa.
Lah, di sini kami pengen memang dengan teman-teman, salah satunya juga Mas Sudi, menggagas ke depannya nanti ada desa bahasa Jawa. Bagaimana menemukan tamu Sugeng Rawuh, Sugeng Enjang, bahasa-bahasa ibu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat sebagai etika budaya ini penting. Karena walaupun perkembangan budaya dengan modernisasi, tapi kalau tidak dengan adanya budaya-budaya yang dibawa dari muatan lokal, itu akhirnya nanti menjadi salah kaprah kan gitu. Iya. Jadi terima kasih para penonton Damai TV yang kami muliakan. Memang kalau kita bicara tentang bahasa, itu seharusnya kita itu negeri yang kita cinta ini sudah mempunyai kepastian sikap. Apa sikapnya? Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, merupakan bahasa komunikasi yang harus bagaimanapun dilakukan karena untuk merajut kerukunan nasional yang namanya NKRI. Tetapi tidak membuka kemungkinan kita harus belajar bahasa yang lainnya, khususnya Jawa, ataupun tradisional Aceh boleh. Bahasa adat umumnya adalah membawa perilaku-perilaku budi pekerti. Oleh karena itu yang dimaksudkan beliau tadi itu adalah supaya bahasa tradisional ini mulai dilatih dari rumah-rumah. Kalau memang kita mengharapkan kurikulum di pendidikan formal mungkin masih belum terpenuhi sesuai dengan permintaan karena mendesaknya. Dan kalau tidak salah, ini nanti biar diterangkan oleh Ki Bimo nanti ya, tentang manfaatnya bahasa Jawa. Kenapa kok bahasa Jawa itu digandrungi oleh manusia-manusia di jagat raya ini. Tetapi ada suatu etnis atau suatu bangsa yang Jawa itu lain, meskipun bunyinya itu, tapi dia sadar bahwa Jawa itu memang betul-betul dalam. Misalnya daratan Cina di utara sana. Daratan Cina itu menyebut Sriwijaya adalah Celeboce. Lah coba telinga siapa yang bisa menerangkan Celeboce gitu, Cila. Terus karena sana dulu adalah provinsi kita yang ke-13, namanya adalah Kambaluk. Dan kebetulan secara etnis Mbak Anjani, antara culture Jerman, kultur Jerman, bangsa Jerman dengan kita itu erat akrab sekali dengan nama Arya ya. Bangsa Jerman tuh dengan Arya itu gagah, gentle. Karena apa? Saking gandrungnya dengan leluhur yang ada di Jawa ini. Apa? Aryo Brotoseno, Aryo Bimo, Aryo Gatotkaca, Aryo Setyaki, Aryo Werkudara. Ya ternyata kalau kita bicara budaya itu satu dengan yang lainnya pasti ketemu. Nah Pak Kendar, ini karena sudah masuk 2016, ini mumpung masih baru tahun ini. Bagaimanapun tahun Masehi adalah digunakan bangsa di seluruh jagat, mau tidak mau. Utang ke bank pun harus pakai hitungan kalender Masehi lah. Oleh karena itu tidak ada jeleknya kalau itu kita tuh mencoba menengok ke belakang. Ada apa sih tahun 2016 ini dan seharusnya seyogianya kita itu bagaimana gitu. Monggo. Ketika kita bicara 2016 ada apa ini Ki? Kalau dalam perspektif atau dimensi atau sudut pandang ekonomi politik, maka di sini ada MEA ya Ki ya, Masyarakat Ekonomi Asia. Nah ini yang sekarang ini lagi marak dibicarakan di dunia akademik maupun di jalur praksis. Nah, birokrat termasuk di dalamnya adalah konglomerat. Nah, oleh sebab itu, ketika kita berbicara batu begitu dalam perspektif MEA atau masyarakat ekonomi Eropa, maka di sini ada dua hal. Saya tidak menyebut dikotomi, tapi ada dua sisi yang saling melengkapi. Satu sisi kita ini ada di era kesejagatan, di mana semua sudah blur. Jadi nyaris tidak ada sekat antara bangsa satu dengan yang lainnya, karena satu dengan yang lainnya saling mengenali dengan nyaris sempurna. Kemudian sisi yang lain ada upaya di dalam jenius lokal atau kearifan lokal
ada upaya untuk mempertahankan keaslian seperti yang disampaikan oleh Pak Rifai tadi. Nah, oleh sebab itu sekarang yang belajar dari masa lalu kemudian untuk memapas hari ini di 2016, sebenarnya ini kita ini ya kalau bicara global terus rodok mentereng itu enggak juga karena apa? Sejak zaman Ramses ya, Ramses pertama sampai Ramses keempat di zaman sebelum Nabi Musa sampai sekarang, kerjasama kesejahteraan itu sudah dimulai, yaitu kerjasama antara kerajaan Tapanuli Utara ya dengan Ramses yang ada di Mesir sana. Nah, ini terbukti bahwasanya untuk mengawetkan tubuh mereka salah satunya adalah dengan memakai bahrus atau kapur bahrus. Nah, oleh sebab itu kita nggak perlu sok bahwa sekarang itu lebih mentereng begitu, enggak begitu Pak Rifai, karena nenek moyang kita sudah memulainya. Sekarang ini yang mentereng adalah balutan-balutan teknologi mutakhir seperti IT ya, industri elektronika ya, dan teknologi yang lainnya. Nah, oleh sebab itu tadi kalau Pak Rifai mengatakan bahwa akan ada desa tradisional dengan bahasa Jawa yang lebih dikedepankan, ini adalah satu hal yang mendesak. Iya, mendesak para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Mendesak itu mesti penting, tidak mungkin tidak penting. Nanti banyak informasi yang penting untuk 2016. Jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda begitu amat setia di depan Kiprah Jati. Memang Dhamma TV selalu damai di hati. Syukurlah Anda begitu tekun, begitu sabar. Setiap hari Minggu sore jam 6 sore dan Senin jam 12 siang selalu tidak lupa mencari Kiprah Jati. Ini tidak berusaha mengguruin, tapi mencoba untuk menyebarkan pengalaman. Dan mungkin ada letupan-letupan yang penting untuk Anda semuanya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masuk 2016. Ini untuk bapak-bapak PR ini, untuk bapak-bapak ini. Di Jepang, itu sudah sangat membutuhkan tenaga kerja. Sekarang ini teman saya yang dipercaya oleh salah satu konsulat Jepang, disuruh mempersiapkan 5.000 tenaga kerja. Karena apa? Di Jepang itu isinya orang tua-tua. Jadi di sana tuh boleh dikatakan kawin aja udah males lah. Oleh karena itu orang kawin dibiayai, punya anak nanti disubsidi. Karena negeri ini semakin lama semakin berkurang manusianya. Karena terlalu rasional ya. Bahwa ternyata apa sih perlunya orang berumah tangga gini-gini. Kalau hidup gini paling nabung uang sedikit, pesen kepada ahli bakar jenazah. Tolong nanti kalau saya geletak di mana-mana diambil, dibakar. Saking rasionalnya. Tetapi kelihatannya kita berbicara masalah keserasian, keselarasan, keseimbangan, kesantunan, dan kesopanan. Dalam bahasa umum tanda petik disebut politik, poli, dan etika. Negeri kita adalah negeri surga. Oleh karena itu manusianya harus setengah dewa. Ki Bimo berbicara masalah kebutuhan pemuda. Kalau Ki Bimo pengamat sosial budaya, ini berat loh, pengamat sosial budaya. Generasi muda kita masuk 2016 itu sudah ada kelihatan siap atau tidak secara umum, monggo. Rayu, saya akan mundur dulu Mas Jati. Jadi kenapa kok bulan Januari ini dipakai oleh Ki Jati sendiri di dalam kita mau berjalan. Jadi mundurnya begini, kita mesti ingat kenapa kok Masehi ini bulan yang pertama itu namanya Januari. Nah ini kita mesti ingat bahwa Januari itu diambil dari kata Dewa Janus. Nah Dewa Janus ini punya dua muka Ki Jati. Ada muka depan, juga ada muka ke belakang. Lah, di dalam perumpamaan yang memang sudah diterapkan di dalam bulan-bulan di Masehi ini hendaknya kita lakukan bahwa dalam bulan Januari ini kita melangkah itu tetap melihat
ke belakang. Tidak harus menoleh karena sudah punya muka belakang. Lah, inilah kita mengoreksi, mawas diri, introspeksi apa yang sudah kita lakukan kemarin atau baru saja. Nah, yang ke depan, muka depan inilah yang mesti dilihat. Ke depan itu kita mau berbuat apa? Inilah keistimewaan bulan Januari itu. Apa yang akan kita lakukan? Nah, dengan perumpamaan ini, kalau tadi Ki Jati menanyakan generasi muda mesti berbuat apa? Ya seperti yang saya katakan tadi, ya kalian apa sih keberhasilan kamu saat ini? Nah, itu yang bisa menilai adalah dirinya sendiri. Kalau ada kegagalan, kenapa gagal? Juga bisa tanya pada diri sendiri. Nah, jadi dalam bulan Januari ini juga merupakan bulan untuk maju ke depan, tapi tidak harus mundur ke belakang. Tetap maju. Jadi kalau sekarang mungkin kendaraan perumpamaannya, ya pakai spion lah. Oh tadi saya salah jalan atau tidak. Nah kalau saya mau parkir, saya juga harus melihat spion. Nah ini juga satu gambaran Mas Jati. Tadi seperti yang dimulai oleh Ki Indarwanto tadi berkaitan dengan sosioekonomi kayak apa gitu itu kita sudah siapkah kita menghadapi masa depan? Nah waktu MEA baru dicanangkan tahun lalu hanya ada beberapa atau gelintir orang yang punya perhatian dan mereka bertanya, mengumpulkan teman-teman, sudah siapkah kita menghadapi MEA? Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kita tidak boleh sekedar merasa bisa sok mampu ini ya, tapi kita juga harus menghitung artinya apa yang kita punyai ini mampu enggak nanti menghadapi ke depan. Nah ini yang saya juga tadi bersyukur ini Mas Rifai ini loh, memulai dengan akan membentuk satu desa tradisi dalam artian bahwa ada satu desa yang punya ciri khas yaitu tetap menggunakan bahasa ibu. Dalam hal ini adalah bahasa Jawa. Nah ini akan disambung nanti dengan budaya-budaya yang lain. Tidak hanya bahasanya, nanti juga aksaranya. Sungguh saya sendiri sangat prihatin loh Ki Jati. Duwe huruf dewe, tapi orang iso, orang ngerti. Nah ini juga satu introspeksi kita ke belakang. Wong bahasane wong liya, bahasane bukan mbah sendiri. Mek iso ngomong tapi nggak ngerti artine. Lah saiki kenapa enggak kita kembali ke bahasa sendiri dan kita ngerti apa yang diomongkan. Lah inilah yang dalam dari sisi satu budaya ini dan juga saya menyikapi apa yang disampaikan oleh Mas Doni. Ada perhatian terhadap anak-anak jalanan. Wah, gini sudah mewakili dan sudah menjalankan undang-undang loh Mas Doni ini. Ya. Anak terlantar apa saja ini urusannya negara. Ada tertulis di dalam undang-undang. Nah tapi yang ada sekarang ini gak ngerti Mas Jati. Yang itu yang sudah duduk jadi pegawai dia dibayar oleh rakyat. Gak ada ide-ide seperti itu. Ide apa ini? Yang duduk melamun di kaki jembatan. Bukan bicara apa yang nanti saya makan, yang dipikirkan baru makan apa. Nah ini apa yang dilakukan Mas Doni ini kalau kita ini mudah-mudahan muka belakangnya Dewa Janus ini bekerja untuk melihat ke depan. Nah ini Ki Jati dan juga saya berharap apa yang dipikirkan oleh teman-teman ini nanti mungkin bisa berkembang lagi. Iya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kelihatannya setiap bangsa itu mempunyai cara berpikir
dan pola berpikir, beda ucapannya, beda goresan titik atau lukisan atau wujud aksaranya ya, tetapi kelihatannya ada persamaan. Di Jawa kita mengenal yang namanya Ganesha Parikesit. Ganesha Parikesit itu Ganesha, patung Ganesha, tangannya 4, mukanya 2, Ki Bimo, di depan dan di belakang. Itu ternyata memang ya kemurahan Sang Maha Kuasa. Saya pikir bangsa-bangsa di dunia sama, jadi merupakan satu kesatuan. Kalau kesamaan yang baik itu kita gunakan untuk merajut dunia ini supaya bumi tidak rusak oleh manusia, itu memang bagus. Ini kelihatannya Mas Doni ini karena mewakili anak-anak banyak pertanyaan-pertanyaannya dititipkan kepada bapak-bapak ini kelihatannya. Bumbung ketemu, ini anak jangan dikira loh. Anak-anak yang muda itu ada juga yang berpikir tentang apa yang harus kami lakukan. Siapa di dunia ini yang harus kita anut. Buku apa yang kita harus kita baca supaya tidak semakin merosot, dan semakin merosot gitu. Monggo Mas Doni. Ini Ki ya, di awal tahun 2016 ya, mungkin yang menurut Ki ternyata sekarang banyak apa ya, semacam fenomena atau kejadian-kejadian di luar dugaan manusia, tapi yang si pelakunya itu ternyata manusia sendiri. Ini awal-awal tahun mungkin kita ini di akhir bulan ini ya, ada terjadi semacam apa ya, teroris atau semacam pengeboman kemarin ya. Ini kan lagi marak ya, padahal itu kan kembali lagi di kultur manusia sendiri. Padahal alam semesta ini memberikan sesuatu kan nggak pernah yang negatif atau itu, semuanya itu kan keindahan dan kedamaian. Tapi ini kembali lagi ke manusianya sendiri yang jadi korban, yang jadi fitnah, ini manusia. Ini gimana Ki, menurut pandangan panjenengan yang selama ini 2016 mengawali tahun ini ke depan ini kok terjadi semacam perselisihan ini? Ini mungkin karena ada semacam apa ya, pengerusakan moral atau mental itu, gimana untuk kedepannya Ki? Jadi memang kira-kira setahun yang lalu saya tuh sudah SMS ke ponakan-ponakan saya, keluarga saya, saudara-saudara terdekat. Hati-hati, nanti masuk tahun 2016 sekitar bulan Februari, SMS saya, ada peristiwa di luar hitungan manusia. Kenapa? Itu sebenarnya ngitungnya itu memakai 2 metode ya. Metode rasional, setiap kurun waktu tertentu, bumi itu keberadaannya memang dibagi 5. Manusia 5 warna kulit, bumi 5 benua, itu keadaan alam. Dan tidak akan berubah menjadi 6, jadi dan sebagainya. Tapi perjalanan itu mesti dihitung lewat 7 ya. 7 hari pitu, 7 hari. Lalu ada 7 bulan kalau orang Jawa pitonan, ada 7 tahun ya. Ada 7 tahun namanya windu ya. Ada 70 tahun umur manusia. Jadi umur manusia kalau sudah umur 70 tahun hanya 2 pemikiran. Nunggu nyawa tidak kerasan di rogo, di jasmani, atau lahir kembali. Lah saya ini sekarang sudah umur 73 tahun. Jadi saya pengen lahir kembali aja. Meskipun fisik ya tidak mungkin akan kembali seperti anak umur 3 tahun. Tapi cara berpikir dan itu sebenarnya gampang ya, gampang. Makanya sering ada, saya pernah Mas ini ya, waktu itu tahun 75 saya itu kendaraan itu masih mampu membeli sepeda merek pada waktu itu. Sekarang udah musim lagi ya, buatan Jepang ya, pancal kayak ini. Tapi itu satu-satunya kendaraan saya dicuri sama orang. Saya cari coba begini aja. Ya Tuhan Sang Maha Pemurah, Engkaulah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Di mana tempat sepedaku dibawa? Padahal rumah saya dijelek di tengah sawah di Purwantoro masih belum. Saya ngikuti driji saya kemana-mana. Saya notnya dedet gitu. Tahu-tahu sekarang di Araya ya. Araya itu sekarang menjadi perumahan, dulu sawah. Loh kok masa di rumah ada rumah di tengah sawah, kecil rumahnya itu. Terus akhirnya ke situ, ternyata betul sepeda saya itu di situ. Lalu saya duduk begitu. Terus di situ ada seorang etnis Tionghoa ya. Saya tanya, Cik,
ini yang bawa siapa? Oh, anak saya Pak, mana sekarang? Dipanggil. Terus saya bilang, Cik, tolong ya, ini sepeda saya. Tapi karena anak-anak sampean tadi mencuri, terpaksa saya harus bawa ke polisi, ya, supaya besok tidak keterlaluan lah. Terus anaknya, ayo sepedanya dikeluarkan. Saya bisi mamanya, tolong Cik, jangan dibilang nanti saya ampuni, biar pulang. Saya tidak boleh ditahan. Saya terus terang aja jujur. Kalau saya melihat orang Tionghoa miskin, saya tuh nggak tahu, kasihan gitu loh. Karena apa? Umumnya mereka itu kan kaya. Jadi kalau mereka itu miskin, pasti keterlaluan nasibnya gitu loh. Ya. Tetapi kalau melihat bangsa sendiri sederhana, memang selamanya biasa hidup sederhana. Itu pernah terjadi. Akhirnya saya bawa ke kantor polisi, ya, terus Pak, maaf ini saya laporkan, tapi tolong ya, jangan ditahan, kasihan dia masih anak-anak. Gini, kue selamat jupuk nanti Pak, jadi gak itu kuwapri sak kampung gitu. Wes pulang sana, jangan diulangi lagi gitu. Nah, itu pernah terjadi itu tahun 75, terus terang aja. Gitu. Ya, ini juga ada pertanyaan Ki, ini masalah tentang apa moral ya. Manusia ini kan mengerti tentang agama dan perketuhanan ya Ki ya. Tapi kenapa ini semuanya agama dan yang berketuhanan itu kan tujuannya nggak ada kata lain untuk kebenaran dan untuk menuju kedamaian. Tapi kenapa sekarang itu banyak yang ngotak-ngotak atau yang banyak mengartikan agama ini begini, ketuhanan ini gini, akhirnya rancu. Padahal tujuan titik utama untuk ya, apa ya? Ngerti artinya? Pak Indarwanto, monggo jelaskan. Maksudnya itu adalah sebenarnya apa sih bedanya beragama dengan bertuhan, itu maksudnya? Oh ya. Nah, Mas Doni ya dan pemirsa Dhamma TV, yang sekarang ada ya Ki Jati, itu kebanyakan, kalau kita boleh ambil prosentase ekstrim gitu ya, 90% lebih, atau lebih ekstrim lagi ya Ki, 99% itu adalah orang-orang yang beragama. Sedangkan yang 1% kalau kita boleh nyebut secara ekstrim, atau 10% ya Ki, biar agak-agak gitu ya, itu orang-orang bertuhan. Nah, bedanya apa antara beragama dengan bertuhan? Kalau orang yang beragama, ciri pokoknya kalau kita pandang dari sosiologi agama, ciri pokoknya adalah dia merasa paling benar sendiri dan temannya pasti salah. Dan harus dikucilkan. Kalau perlu harus dilenyapkan di bumi pertiwi ini. Bahkan di seluruh dunia harus dilenyapkan. Ini ciri orang yang beragama. Nah, maaf Ki, kalau begitu kemarin itu begitu rame-rame di TV tentang Gavatar apa itu ya. Ada tokoh agama saya lihat itu, waduh. Lah kalau agama semua benar, nanti bagaimana? Lebih dibubarkan aja, semua agama kok benar. Itu maksudnya apa sih sebenarnya? Ya kalau kita begini ya, semua agama itu benar menurut yang meyakininya. Jadi Ki Jati dengan keyakinannya, Ki Bimo dengan keyakinannya, anak kita yang cantik ini, Mbak Anjani dengan keyakinannya, demikian juga semuanya. Nah, benar. Kalau semua benar, kemudian sekarang mana yang paling benar? Yang paling benar ada yang kita yakini. Tetapi yang paling benar itu tidak boleh. Ini dalam pengertian tauhid. Kalau begini kita sudah dalam pengertian bertuhan. Tidak boleh melecehkan kebenaran yang diyakini oleh saudaranya. Ini namanya bertuhan. Kalau saya menghina saudara saya yang tidak seagama dengan saya, maka pada hakikatnya saya tidak sedang bertuhan, tetapi sedang beragama. Ketika sedang beragama, maka saya tidak pernah menghormati orang-orang yang bertuhan dalam pandangan yang berbeda dengan saya. Nah, oleh sebab itu, ciri orang yang bertuhan adalah orang ini selalu akan berusaha, kalau bahasanya Ki Jati, mamayu hayuning bawono. Jadi semua titah, semua makhluk itu supaya merasakan kebahagiaan. Katanya siapa Ki? Kalau caos sesaji di pematang sawah itu tidak ada manfaatnya, kata siapa itu? Nah, dalam aspek sosiologi lingkungan,
manfaatnya satu untuk anak ngarit atau mereka yang sedang kelaparan berjalan. Tapi kalau tidak ada seperti apa? Masih ada semut, itu pun makhluk Tuhan. Masih ada burung-burung, itu pun makhluk Tuhan. Nah, ketika kita berbicara Tuhan, maka sesungguhnya tidak pernah akan terlintas saja di benak, tidak pernah akan melukai saudaranya yang lain. Iya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, syukurlah Anda masih tekun sampai tadi tidak sempat mau gini, mau diminum, nggak diminum-minum, tidak apa-apa. Memang penting kata-kata tadi itu. Dan memang betul ya, banyak orang beragama tapi sulit mencari orang yang bertuhan. Saya mencoba pengen memberi contoh, tapi bukan contoh karena saya lakukan, saya khawatir, wah Jati itu bertuhan. Jangan, belum, saya jauh. Orang yang terjelek di muka bumi namanya Jati Kusumo. Orang yang terbodoh di muka bumi namanya Jati Kusumo. Orang yang numpuk kesalahan, wah namanya Jati Kusumo. Jadi enak apa-apa dielek santai gitu loh ya. Contohnya begini, pada waktu saya menjadi pegawai negeri, saya pernah menjadi pegawai negeri tahun kira-kira 9, waktu itu peristiwanya tahun 90 berapa ya, 92, 90 berapa gitu, masih, oh enggak, 87-an kurang lebih ya. Saya pada waktu itu menjadi pegawai negeri, lalu saya harus tanda tangan salah satu partai politik gitu loh ya. Saya tidak mau, sampai menterinya datang nemuin saya, pada waktu itu almarhum Pak Ali Murtopo. Jat, kau ini kok dablet, karena saya dengan Pak Ali itu hai gitu loh ya. Liane tanda tangan, gak tanda tangan. Aku bolak-balik takoni bapak, maksudnya pimpinan negara gitu loh ya. Pak, wis tau ndak apa-apa, orang satu republik murtad pokoknya Jati Kusumo ndak. Kon lek lambemu jomuni sak geleme dhewe. Gitu Pak Ali itu. Loh, Pak, rasional loh Pak saya. Loh kok rasional apa? Pada waktu saya dilantik menjadi pegawai negeri, saya disumpah. Karena KTP saya Islam, ya, di sini ada Al-Quran, ya. Sumpah itu kan ke Tuhan, kan Sang Maha Pencipta. Sehingga Pak pegawai negeri itu adalah abdi negara. Jadi kesimpulannya waktu itu hanya 3 partai, ya P3, ya Golkar, ya PDI. Ini pasti putra Ibu Pertiwi. Jadi kalau sampai saya itu milih satu partai, berarti saya melanggar hukum Tuhan, gitu loh ya. Ini betul saya lakukan. Jadi sampai tadi saya tetap menjadi karyawan prestasi nasional 10 besar. Nah, jadi saya kerja tetap harus baik. Lalu yang kedua, ini betul-betul terjadi. Jadi kalau namanya Jati Kusumo menjadi bahan pemfitnahan, itu saya seneng. Setiap saya itu dikambing hitamkan, mesti menjadi kuda, kuda hitam yang besar gitu ya. Akhir-akhir ini kan rame tentang Jati Kusumo, saya santai aja. Dulu pernah, waktu saya ngenger di rumah orang, di Blitar, saya itu jangankan nyetir, saya masih SMA kelas 1 ya. SMA kelas 1, mobilnya juragan ditabrakkan ponakannya, tehyer poesok. Terus marah-marah juragan itu. Dikatakan katanya yang nabrak kan saya, yang numbuk kan Jati Kun. Jati Bu yang numbuk kan anu ini. Saya waktu makan di dapur silo, kalau makan silo gini saya gini terus dimuarai habis-habisan. Saya nangis netes gitu aja. Terus pembantu itu sampai nangis juga. Karena tahu yang numbukkan mobil itu bukan saya. Terus marah-marah, terus masuk gitu, wawas kalau nanti 2 kali gitu. Terus pembantu-bantu, walah Gus, kenapa kamu enggak bilang bukan saya Bu? Enggak Mbak, biarin. Saya enggak apa-apa, asal saudara putranya itu selamat gitu, enggak apa-apa, biarlah pokoknya ibu sudah lega gitu. Jadi itu saya pikir mulia sekali kalau kita bisa mendamaikan satu suasana yang memang demi kepentingan umum dan kepentingan bersama. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita masih pengen ke si cantik Anjani ini nanti bicara yang lebih dalam lagi tentang cinta kasihnya terhadap negeri kita. Jangan kemana-mana, masih dalam Kiprah Jati.